Ini pencurinya. Pak, maaf Pak, saya mencuri hanya untuk bertahan hidup Pak. Alah, alasan saja kamu mencuri-curi saja. Kita harus ke rumah Pak RT sekarang. Kamu ini pencuri. Ngapain kita kasihani? Ayo kita hakimi sekarang. Sudahlah Pak, kita juga perlu memanusiakan dia. Lagian kondisi dia juga sungguh mengenaskan sekarang. Nggak perlu. Lah, Ya ini bukannya Geraldo ya, anak bos tambang sini tuh. Iya bener Pak, itu kan helmnya Pak Murdi ya. Harusnya dia bilang dulu. Aman, gak bakal nyuri itu mah. Pak, dari bos tambang apa nih Pak? Ini bukannya kamu ya? Oh iya tuh Pak, itu saya. Saya kemarin buru-buru Pak, jadi itu gak sempat izin. Lain kali kalau minjam barang atau ngambil barang tuh izin dulu sama orangnya. Oke, maaf ya Pak. Maaf Pak, saya melakukan ini hanya untuk bertahan hidup. Saya nggak tahu caranya lagi. Nggak mau tahu. Kamu ini pencuri. Kita harus proses sekarang Pak RT. Dia nih merusak nama baik kamu kita. Pelan-pelan, kita tidak usah memakai emosi yang berlebih. Kita harus bersikap seadil mungkin, walaupun dia ini bersalah. Oke, saya tunggu ulasannya. Baik-baik, nanti saya akan melaporkan ke polsek terdekat agar kasus ini menjadi jelas ya bapak-bapak sekalian. Saya tahu saya salah Pak, tapi jika saya anaknya pejabat, saya pasti akan dimaafin. Nggak apa-apa, kamu udah berani jujur dengan aku salah. Kamu sudah lebih baik daripada banyak orang. Katanya negeri ini punya kesatuan dan keadilan ya. Kok saya dianggap berbeda? Kita ini harus bijak. Kasus Rido dan Geraldo itu berbeda. Justru itu Pak, Rido mengambil HP karena dia kelaparan. Sebenarnya dia tidak ingin melakukan hal itu, sedangkan kalau Geraldo atas kemauan dia sendiri. Tapi Geraldo itu punya masa depan yang cerah. Kita harus jaga nama baik keluarganya. Dia itu pewaris, bukan perintis. Jadi kita perlu dengan nama baik keluarganya untuk membantu kampung kita lebih baik lagi. Kalau hukum berpihak kepada yang punya uang, di mana letak keadilannya? Permisi. Ya, sudah masuk. Oke, terima kasih. Ya, kenapa dong? Saya kayak mati nih Pak. Saya dibela-belain orang, tapi Rido malah dihakimi orang. Ya, kami terlalu cepat menilai dong. Tapi setidaknya kamu sudah sadar, dia itu lebih baik sekarang. Saya harus minta maaf Pak ke Rido.
dari pihak kepolisian. Saya mendapatkan laporan Dari pihak RT. Saya mendapat laporan. bahwa di sini telah terjadi pencurian HP dan helm. Tapi kan yang curi helm tuh orang terpandang. Tapi saya tidak memandang orang dari hartanya. Namanya hukum tetap hukum. Sebelumnya Bapak bisa sebutkan ciri-cirinya? Iya Pak, bisa. Yang pertama itu dia mencuri HP, tubuhnya berisi, kulitnya agak gelap, dan juga mempunyai brewok di mukanya. Oke. Nah, yang kedua tuh dia tuh mencuri helm, Pak. Dia itu Chinese, Pak, agak tinggi. Habis itu dia juga memakai kacamata. Baik, saya terima laporannya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Apa benar Anda dengan saudara Rido? Ya Pak. Kamu kita ke Polres. Iya, kenapa Pak? Kamu ikut dulu saya ke Polres. Apa nih? Kenapa nih? Tolong! 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 Aku nggak marah dah, misalkan aku dianggap sama kayak orang lain. Aku juga malu. Orang-orang pada belain saya, padahal saya juga salah. Dua, tiga. Alah, alasan saya kamu mencuri-curi saja. Kita harus ke rumah Pak RT sekarang. Kamu ini pencuri, harus kita hormati, Kak. Hormati. Kita harus jaga nama baik keluarganya. Dia itu perintis, bukan pewaris. Baik, nanti saya akan laporkan ke polsek terdekat agar kejelasan kasus ini terjelas. Ketika saya melakukan ini hanya untuk bertahan hidup, sehingga Itulah, aku dengan kawan sadil mungkin walaupun dia ini salah. Satu, dua, tiga. Maaf Pak, saya melakukan ini karena ingin bertahan hidup. Saya nggak punya cara yang lain tuh. Nggak tahu, kamu pencuri Pak RT.